Polisi, anggota tim pengamanan Kapolri yang menempeleng dan mengintimidasi jurnalis di Kota Semarang, meminta maaf. Festival Balon Udara Syawalan hiasi langit Pekalongan. Pemudik serbu toko oleh-oleh telur asin di jalur Pantura Brebes. Saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Anggota polisi yang menempeleng dan melakukan intimidasi terhadap jurnalis saat kunjungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Stasiun Semarang Tawang meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan pelaku Ibda E di kantor Perum LKBN Antara Biro Jawa Tengah di Kota Semarang. Didampingi Kapitumas Polda Jawa Tengah serta pejabat pengamanan Kapolri, Minggu malam, Ibda E, anggota pengamanan Kapolri yang menempeleng dan melakukan intimidasi terhadap jurnalis saat liputan di Stasiun Semarang Tawang mendatangi kantor Perum LKBN Antara Biro Jawa Tengah. Jurnalis foto Mahna Zaisar yang didampingi Kepala Biro Perum LKBN Antara Biro Jawa Tengah menerima permintaan maaf dari Ibda E yang menempeleng dan melakukan intimidasi terhadap jurnalis tersebut. Dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh Kapitumas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi, dan pihak-pihak terkait, Ibda E mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan yang mendalam dan berjanji ke depannya akan semakin humanis, profesional, dan juga lebih dewasa dalam bertugas. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga kedepannya atas kejadian ini kita menjadi lebih humanis, profesional, dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi akan mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami memohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Sementara itu, Mahna Zaisar, jurnalis foto Antara, menyatakan adanya langkah nyata dan tegas dari institusi kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap keadilan. Saya pribadi sudah memaafkan secara manusiawi, saya sudah memaafkan. Cuma nanti ada tindak lanjut dari Polri sendiri untuk Mas Hendri. Seperti itu. Kapitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa Polri turut menyesalkan insiden yang terjadi di keramaian tersebut. Artanto menambahkan, tindakan emosional seharusnya tidak menjadi bagian dari prosedur pengamanan dan investigasi akan dilakukan guna memastikan adanya sanksi jika ditemukan pelanggaran. Kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Hendri. Ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Mahna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan.
Sebelumnya, seorang anggota tim pengamanan protokoler Kapolri melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas di stasiun Semarang Tawang Sabtu petang saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus balik Lebaran. Pewarta foto antara menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapat intimidasi dan ancaman. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Untuk mendukung masyarakat yang ingin kembali ke tempat kerja setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 dan diikuti oleh 705 peserta untuk wilayah Solo Raya. Pelepasan rombongan program Balik Kerja Bareng BPKH dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahuddin di halaman Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu siang. Tercatat, sebanyak 705 peserta dari berbagai daerah dari Solo Raya, Temanggung, Jawa Tengah, bahkan dari Pacitan, Jawa Timur, mengikuti program Balik Kerja Bareng Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH ini. Program Balik Kerja Bareng BPKH ini memberikan fasilitas transportasi gratis kepada para peserta menggunakan 15 bus premium. Fasilitas lain, peserta juga mendapatkan kaos, kudapan, dan makan besar selama perjalanan. Fasilitas diberikan untuk menunjang kenyamanan perjalanan menuju Jabodetabek. Peserta program Balik Kerja Bareng BPKH mengaku sangat terbantu dengan adanya program balik gratis yang telah memfasilitasi pemudik di wilayah Solo Raya untuk kembali ke Jakarta karena masa Lebaran tiket bus cukup mahal. Dengan adanya program Balik Kerja Bareng BPKH ini, para peserta bisa menghemat uang cukup banyak. Biaya sendiri sekitar asumsi saya angka 600-an sampai 800 satu orang. Saya berlima, asumsi saya beli 4 lah, paling kalau berlima kan masih balita. Ya kali 4 itu 600 kali 4 2.400.000. Lumayan lah ini dibantu, ini gratis, apalagi ada fasilitas yang lumayan bagus, ada bantal, ada kaos ini atau apa lain-lainnya. Snack ya Bu ya? Terima kasih BK. Ya, alhamdulillah meringankan beban. Harapannya Bu ke depan? Ya mudah-mudahan besok tahun depan dapat gratis lagi. Udah 2-3 tahun naik gratis. Sementara itu, Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahuddin menjelaskan, program Balik Kerja Bareng BPKH merupakan salah satu bentuk nyata pemanfaatan dana abadi umat untuk kegiatan kemaslahatan yang menjawab langsung kebutuhan masyarakat. BPKH memberangkatkan program Balik Kerja itu di 5 titik kota, Surabaya, Solo, Jogja, Garut, dan Lampung. Dan untuk keberangkatan Solo ini, alhamdulillah tadi 15 bus sudah berangkat dengan total peserta kurang lebih 700 orang. Nah, kami berharap program ini karena bagian dari program Berkah Ramadan, program kemaslahatan BPKH mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Surakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah tadi, apalagi ternyata ada yang nyempil dari Jawa Timur, ya kan? Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat sebagai salah satu program kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH untuk tahun 2000. Selain di Solo, pelepasan peserta Balik Kerja Bareng BPKH juga berlangsung serentak di 4 kota besar lainnya di Indonesia, yakni Surabaya, Yogyakarta, Garut, dan Lampung. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu di Yogyakarta, sebanyak 461 pemudik mengikuti program Balik Kerja Bareng BPKH. Para peserta diberangkatkan menaiki 10 bus. Digelar ketiga kalinya, program Balik Kerja Bareng Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH disambut antusias warga, khususnya yang ada di kota Yogyakarta. Sebanyak 461 pemudik yang ingin kembali ke kota asal seperti Bekasi, Jakarta, Bogor hingga Tangerang diberangkatkan menggunakan 10 bus dan akan diantar hingga ke kota tujuan.
Program balik kerja bareng BPKH ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang ingin kembali ke tempat kerja usai merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Dengan program ini, pemudik yang biasanya kesulitan mendapatkan tiket kembali ke kota dapat teratasi. Yogyakarta dipilih dalam program ini karena dari hasil survei, pemudik tertinggi dari Jakarta berasal dari Jawa Tengah serta daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan, tingginya animo masyarakat dalam program ini, pendaftaran yang baru dibuka langsung ludes dalam sehari. BPKH sendiri menantinya akan mengevaluasi terkait penambahan kuota bagi DIY pada program ini di tahun mendatang. Jogja ini ada 10 bis dengan total 461 dengan anak-anak. Kalau dewasanya tadi 450. Kenapa Yogyakarta dipilih? Yogyakarta, ya karena mewakili provinsi ya. Jadi provinsinya kalau Jawa Tengah, Solo aja tuh kemarin udah langsung sehari full, Jogja juga begitu. Jadi artinya memang dari hasil survei, ternyata pemudik dari Jakarta itu memang terbanyak Jawa Tengah dan DIY. Jadi makanya insya Allah setiap tahun nanti selalu kita agendakan, kan kita survei. Sebagian besar warga kota Yogyakarta antusias mengikuti program yang digelar setiap tahun ini. Selain nyaman, fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap, meski mereka harus berebut kursi dengan pemudik lain untuk bisa ikut dalam program ini. Fasilitasnya aman, Pak. Ya, terima kasih kepada anggota jajaran BPKH. Ya, kalau bisa ditambah armadanya kembali untuk tahun-tahun depannya lagi. Semoga nanti lebih bagus lagi pelayanannya, ini lagi untuk armadanya lebih diperbanyak lagi, biar banyak lagi teman-teman kita yang bisa ikut balik kerja bareng BPKH lagi untuk ke ibu kota. Kemarin prosesnya susah nggak sih? Alhamdulillah untuk saya kebetulan karena sistem online ya, jadi harus cepet-cepetan istilahnya gitu ya. Ya enggak, untuk saya pribadi alhamdulillah diperlancar aja gitu, alhamdulillah bisa masuk. Pasti dapat terus ya? Ya, alhamdulillah udah 3 tahun ini bisa ikut lagi terus. Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang dipilih dalam program balik kerja bareng BPKH setiap tahunnya. Dengan program ini, diharapkan pemudik yang biasanya kesulitan mendapatkan tiket untuk kembali ke kota asal dapat teratasi. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Festival Balon Udara Syawalan hiasi langit Pekalongan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Jawa Tengah tetap melakukan penyerapan gabah petani meskipun dalam masa libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah hingga akhir Maret 2025. Bulog Semarang telah menyerap sebanyak hampir 15.000 ton setara beras dari petani maupun mitra penggilingan. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokamat Suyamto mengecek langsung dan memastikan tim jemput gabah Bulog Semarang sudah turun di lapangan dan membeli gabah kering panen petani dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Seluruh tim dari pusat memonitor langsung ke titik penyerapan Bulog dan terus melakukan penyerapan pada saat puasa dan Idul Fitri untuk memaksimalkan seluruh potensi baik di tingkat pusat maupun di lapangan guna mengejar target pengadaan sebesar 3 juta ton beras. Diprediksi pada bulan April ini potensi panen padi sangat tinggi sehingga diharapkan bulan April ini bisa memenuhi target 3 juta ton secara nasional. Saya datang ke sini untuk mengecek, memastikan bahwa teman-teman yang di lapangan sudah turun ke lapangan membeli gabah petani dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500. Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah Fadilah Rahmawati menyampaikan, penyerapan gabah kering panen petani sudah dilakukan juga pada Lebaran plus 3 atau tanggal 2 April 2025 di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah, serapan gabah kering panen sudah mencapai target lebih dari 100%, yaitu total setara beras sudah mencapai sekitar 51.000 ton,
Secara statistik, capaian serapan gabah untuk tahun ini sampai akhir bulan Maret jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun kebelakang. Kami langsung mengadakan serap gabah kering panen hasil panen petani. Kalau untuk Jawa Tengah, untuk gabah kering panen kami sudah mencapai target lebih dari 100%, 51.000 ton gabah kering panen. Untuk total setara berasnya kami sudah mencapai 71.000. Sementara itu, pemimpin Bulog Cabang Semarang, Randy Ardiansyah menambahkan, selama masa libur Lebaran, Bulog Semarang tetap melakukan penyerapan gabah kering panen langsung ke petani di sawah. Penyerapan ini dilakukan guna memastikan hasil panen petani dibeli pemerintah melalui Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Untuk realisasi penyerapan gabah kering panen di Kabupaten Kendal sudah mencapai dari 120% dari target. Untuk kabupaten yang lain seperti Demak dan Grobogan, kami upayakan untuk bisa lebih optimal lagi mengejar target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi penyerapan gabah kering panen khusus Kabupaten Kendal sudah mencapai lebih dari 120% dari target. Senot Puji, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, tradisi makan kupat jembut kembali digelar di sebuah kampung wilayah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam rangka memeriahkan bulan Syawal atau Syawalan. Kupat ini merupakan simbol rasa syukur dan kesederhanaan. Tradisi Syawalan makan kupat jembut digelar di sejumlah kampung di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah selepas subuh. Salah satunya di Masjid Rodotul Mutakin, Kampung Jaten Cilik. Sebelum dibagikan, makanan khas Syawalan ini didoakan dan selanjutnya takmir masjid memanggil anak-anak yang sudah menunggu untuk diberi kupat jembut dan uang. Tidak hanya di masjid, sejumlah masyarakat juga turut membagikan ketupat dan uang kepada anak-anak. Dan anak-anak pun saling berebut demi mendapatkan uang. Imam Masjid Rodotul Mutakin Munawir mengatakan, tradisi tahunan Syawalan ini dimulai sejak tahun 1950-an ketika warga Pedurungan Kota Semarang pulang dari pengungsian di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan setelah Perang Kemerdekaan. Pada masa itu, warga masih kesulitan ekonomi sehingga Syawalan dirayakan seadanya dengan ketupat dan sayur tauge. Saat itu warga memukuli alat masak untuk mengundang anak-anak. Munawir mengatakan bentuk ketupat dengan isian sayur tauge ini memiliki makna tersendiri, yakni kesederhanaan. Sementara sayur tauge yang berada di tengah ketupat bermakna sebuah permasalahan di masyarakat, kemudian dimaknai bersama-sama memiliki makna bahwa tidak ada lagi permasalahan karena kembali suci saat Idul Fitri dan siap beraktivitas seperti biasa. Lebaran ada perayaan Syawalan karena dalam keadaan kesederhanaan waktu itu mungkin terus harus ada perayaan Syawalan, maka diadakan ketupat yang dibelah tengahnya itu sebagai tanda yang pertama bahwa Lebaran Hari Raya Idul Fitri sudah selesai, silahkan beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, ketupat dibelah tengahnya itu sebagai simbol sudah bermaaf-maafan, sudah saling memaafkan di antara teman, saudara, tetangga, sudah saling maafkan. Sini uang. Oh, sini uang? Iya. Berapa deh? Sini ketupat berapa? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Tanya di Kampung Jaten Cilik, tradisi makan ketupat jembut dan bagi-bagi uang juga digelar di Gang 2 Pedurungan Tengah, Kota Semarang. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di perayaan Syawalan, Saudara. Festival Balon Udara digelar di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bertepatan dengan peringatan tradisi Syawalan usai Idul Fitri atau Lebaran. Cara menerbangkan balon yang ditambatkan di tanah dilakukan untuk menjaga jalur keselamatan penerbangan udara tetap aman.
Sejumlah balon kreasi dari motif batik khas Pekalongan hingga tokoh kartun menghiasi langit Pekalongan saat momentum Syawalan atau sepekan setelah Lebaran. Festival Balon Udara Raksasa Tambat yang digelar oleh Airnav Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan di lapangan Mataram, Kota Pekalongan ini merupakan bentuk pelestarian tradisi masyarakat. Tahun ini, Festival Balon Udara Raksasa diikuti oleh 32 peserta. Ini adalah bentuk kreativitas warga, tapi ternyata ada ajib, terus bukan pesanan Pak ya? Tokoh kartun juga, ya ada tokoh-tokoh kartun, ada Dragon Ball, ada Doraemon dan sebagainya. Ada yang menjadi favorit Pak? Yang mana? Kalau saya sih corak batik ya, itu yang menjadi favorit saya ya, corak batik. Tapi ya nanti juri lah kita pasrahkan ke juri. Balon-balon raksasa ini terbuat dari kertas dan diterbangkan dengan dorongan uap. Kemudian balon diterbangkan dan wajib ditambatkan atau diikat sehingga bisa dikendalikan ketinggiannya agar tetap aman dan tidak membahayakan lalu lintas udara karena langit Pekalongan termasuk jalur udara sibuk. Bahkan untuk pesawat yang akan mendarat di Semarang, ketinggian jelajahnya sudah menurun saat melintas di langit Pekalongan. Kami adalah untuk tetap menjaga tradisi, tetapi juga tetap menjaga keselamatan, utamanya penerbangan. Seperti tadi disampaikan Pak Wali bahwa di atas langit Pekalongan ini adalah jalur penerbangan tersibuk di Indonesia. Jadi ini yang perlu kita jaga, bahwa balon-balon ini supaya tidak lepas menjadi balon atau melepas balon liar supaya tidak mengganggu penerbangan, karena kita tidak bisa tahu ketinggian balon ini akan sampai ketinggian berapa. Kemudian di atas Pekalongan ini juga umumnya pesawat yang menuju ke Semarang sudah mulai turun, sehingga ketinggiannya sudah mulai berkurang, sehingga ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan balon. Salah seorang peserta Wayan menyebut Festival Balon Pekalongan 2025 lebih dari sekadar lomba atau pameran. Festival balon adalah simbol kebersamaan, kreativitas, dan cinta terhadap kota Pekalongan. Ini lagi mau menerbangkan balon. Ini pekerjaannya berapa hari itu bikin kayak gini? Persiapannya. Biaya habis berapa itu? 6 juta. 6 jutaan. Yang paling susah bikin apanya sih Mas? Bikin motif sama membuat karakter, paduan warna juga. Hari ini yang diangkat temanya apa ini? Motifnya? Festival Balon di Kota Pekalongan merupakan agenda rutin yang digelar sejak 2019 lalu. Meski pemerintah dan aparat sudah melarang penerbangan balon secara liar, namun masih ditemukan balon-balon liar yang diterbangkan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Pemudik serbu toko oleh-oleh telur asin di jalur Pantura Brebes. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Memasuki arus balik Lebaran, pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Tingginya permintaan membuat omset penjualan meningkat hingga 3 kali lipat. Memasuki arus balik, banyak kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah terlihat singgah di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura, Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes. Puluhan pemudik menyerbu toko-toko yang berjejer di pusat oleh-oleh telur asin. Mereka pun rela antre untuk membeli telur asin beragam varian rasa seperti telur asin bakar, pindang, dan rebus. Salah satu pemudik asal Pekanbaru Riau bernama Andri mengaku setiap kali pulang kampung di Slawi, ia hampir ke toko ini untuk membeli oleh-oleh telur asin khas Brebes. Andri mengaku senang dengan telur asin varian rasa bakar. Kalau favorit yang bakar, ya, rasanya langsung mantep. Memang semuanya itu sampai dalam-dalam itu enak. Itu keunggulan dia. Dari dulu, dari saya lajang sampai sekarang 15 tahun kalau saya pulang ke sini ini
rasa sendirian. Sementara itu pihak pemilik toko oleh-oleh mengaku mendapat berkah dari momen Lebaran. Omset jualannya saat Lebaran bisa meningkat hingga 3 kali lipat lebih dibanding hari biasa. Dalam sehari, setidaknya ia bisa menjual hingga 30.000 telur asin aneka varian rasa. Nah, semua tersedia, bakar, rebus, Lain telur, oleh-oleh lain. oleh-oleh lain, snack, antara lain yang terbuat dari telur asin, juga ada saus bumbu telur asin. Harga satu butir telur asin berbeda tergantung variannya. Telur asin rebus dijual Rp6.000 per butir, sedangkan telur asin bakar Rp7.000 per butir. Selain telur asin, pemudik juga memburu oleh-oleh khas Brebes lain seperti kerupuk telur asin, bawang merah, bawang goreng, kerupuk rambak, hingga bandeng presto. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, masa libur Lebaran, Pantai Randu Sanga Indah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dipadati pengunjung. Wisatawan didominasi ribuan pemudik dari Jabodetabek yang tengah berlibur bersama keluarga. Kepadatan antrean pengunjung terjadi di gerbang masuk menuju kawasan pantai di Desa Randu Saga Kulon, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Membludaknya jumlah pengunjung membuat mereka harus antre untuk membeli tiket masuk. Tak hanya wisatawan lokal, para pengunjung ini adalah pemudik yang sedang pulang kampung. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk berwisata bersama keluarga sebelum kembali ke perantauan. Selain menikmati suasana pantai, pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner khas Tegal yang dijajakan para pedagang di sekitar pantai. Salah seorang pemudik asal Bekasi mengatakan, wisata pantai menjadi pilihan berlibur karena murah meriah dan disukai anak-anak. Mungkin harganya lebih ekonomis kan? Murah meriah ya? Anak-anak juga senang ya? Senang. Iya. Gimana Mas kesannya di Pantai Randu Sanga ini? Bagus Pak. Untuk warga sekitar bagus. Seru. Terus selain seru? Bisa mandi. Mandi ya? Sepuasnya mandi ya? Iya. Kalau di Bekasi sering ke pantai enggak? Enggak ada. Jarang. Oh jarang. Sementara itu, dengan banyaknya pengunjung di pantai ini, pihak pengelola wisata pantai berharap pemerintah kabupaten setempat bisa memperbaiki fasilitas pantai yang rusak akibat abrasi. Sebagai saya pengelola itu harapannya mudah-mudahan pengunjung puas dengan adanya fasilitas seperti itu dan nanti kedepannya bisa berkelanjutan. Insya Allah pemerintah daerah bisa memberikan fasilitas lagi seperti yang dulu karena sekarang kan di sini kena abrasi, jadi sarana-sarana yang dulu sudah terbangun sekarang sudah pada ini roboh. Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, pantai ini menjadi tempat favorit pengunjung. Dalam sehari, jumlah pengunjung bisa mencapai ribuan orang atau mengalami peningkatan jika dibandingkan pada libur Lebaran tahun lalu. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Kejuaraan bola voli putri U14 se-Jawa Tengah dan DIY digelar di Pekalongan. Ajang ini tak hanya sebagai pencarian atlet bakat bola voli putri, namun juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Sebanyak 12 tim dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengikuti kejuaraan bola voli yang digelar oleh Persatuan Bola Voli Sinar Muda Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Turnamen ini digelar tak hanya untuk meningkatkan minat olahraga bola voli di kalangan remaja dan mencari atlet berbakat, namun juga untuk mengurangi kecanduan terhadap gadget. Kegiatan yang positif, mengurangi bahkan menghindari ketergantungan anak-anak kita terhadap gadget yang notabene banyak dipermasalahkan menuju hal-hal yang negatif. Ya, harapan kami dari pemerintah daerah nanti bisa memfasilitasi kami lebih maju lagi, lebih mensukseskan lagi, menggiatkan lagi bola voli di Kabupaten Pekalongan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Ridhowi menegaskan akan mendukung penyelenggaraan turnamen olahraga bola voli di Pekalongan, bahkan untuk penyelenggaraan kejuaraan yang lebih besar di tahun mendatang. Usia dini adalah salah satu pemupuan dari untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita melihat sekarang itu kalangan anak kecil itu usia dini itu banyak main HP daripada untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Makanya PBSI Sinar Muda ini saya berterima kasih karena sudah membuat gebrakan dengan membuat kegiatan yang tidak harus pakai HP dengan olahraga, sehingga anak-anak muda sekarang itu tidak ketergantungan sama main di media sosial. Mbak, dengan adanya turnamen ini kalau menurut atlet gimana, Mbak? Jadi lebih bagus kebersamaannya karena bertemu tim-tim lain. Ini sering ajang seperti ini atau baru kali ini? Sering. Dengan adanya kejuaraan bola voli putri ini diharapkan akan lahir pemain profesional dari Jawa Tengah. Dan pemerintah bisa membuat kejuaraan bola voli yang berkesinambungan tingkat junior hingga senior. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.